saya F 2018-0170, saya dari kelas B2 Farmasi. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Kimia Medisinal, dengan judul materi yaitu hubungan kualitatif struktur aktivitas. Pada materi kali ini saya akan membahas 3 poin, yaitu aktivitas obat, hubungan struktur aktivitas, dan pengukuran kuantitatif aktivitas biologis. Pertama, aktivitas obat. Aktivitas senyawa bioaktif disebabkan oleh interaksi antara molekul obat dengan bagian molekul dari objek biologis, yaitu reseptor spesifik. Senyawa bioaktif harus mempunyai struktur sterik dan distribusi muatan yang spesifik pula. Proses aktivitas obat yaitu fasa farmasetik, fasa farmakokinetik, dan fasa farmakodinamik. Dapat dilihat pada tabel di samping mengenai skema aktivitas dari obat, di mana dapat fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, dan fase 5 hingga obat menimbulkan efek. Fase farmasetik yaitu bentuk sediaan di mana pil, kapsul, ataupun tablet akan mengalami disintegrasi yang kemudian selanjutnya akan disolusi sehingga dapat menembus membran biologis. Yang kedua yaitu fase farmakokinetik, di mana pada tempat kerja atau reseptor terikat akan bebas dan masuk ke dalam sirkulasi sistemik, di mana obat bebas akan mengalami biotransformasi dan ekskresi, sedangkan obat terikat dia akan terikat. Kemudian obat bebas yang kemudian akan pula terikat pada depo jaringan yang sedang di mana biotransformasi mengalami metabolit dan ekskresi. Kemudian fase farmasetik di sini ada proses dari metabolisme atau proses dari penyerapan obat. Skema aktivitas obat yaitu pertama pabrikasi atau formulasi dan dosis, kemudian bentuk sediaan, kemudian sediaan masuk ke saluran cerna, yaitu pemecahan bentuk sediaan dan terlarut dalam bentuk aktif, itu merupakan fase farmasetik. Kemudian penyerapan atau ketersediaan hayati masuk farmakokinetik melalui proses ADME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Kemudian masuk ke dalam peredaran darah menjadi obat bebas yang akan masuk ke jaringan depo dan menjadi protein plasma, menuju ke reseptor, menunjukkan respon biologis dan efek, atau menuju ke ekskresi dan metabolisme, dan di bioinaktivasi, kemudian di ekskresi, merupakan proses dari fase farmakodinamik. Kemudian hubungan struktur aktivitas. Faktor yang mendukung hubungan struktur aktivitas yang bersifat insidental, yaitu berdasarkan data percobaan yang tersedia. Struktur obat simetrik dapat dilihat di sini, yaitu contohnya metazid. Faktor yang kurang mendukung hubungan struktur aktivitas. Pertama yaitu perbedaan pengukuran parameter kimia fisika dan aktivitas biologis. Kedua, senyawa yang digunakan merupakan prodrug. Dan ketiga, aktivitas obat dipengaruhi oleh banyak kondisi in vivo. Keempat, senyawa memiliki pusat atom asimetris. Dan kelima, senyawa yang memiliki aktivitas biologis yang mirip dengan senyawa lain tetapi berbeda mekanisme kerjanya. Yang keempat, pengaruh bentuk sediaan terhadap aktivitas. Keenam, obat bersifat multipoten. Dan yang terakhir, perbedaan spesies. Hubungan aktivitas, struktur aktivitas yang sebenarnya.
Pertama yaitu hubungan sifat kimia dan fisika aktivitas. Hubungan struktur kimia dan sifat aktivitas biologis obat dengan tempat aksi yang sama. Ketiga, hubungan struktur aktivitas tak langsung. Dan yang terakhir, hubungan struktur aktivitas untuk stereoisomer. Hubungan struktur aktivitas kimia dan fisika. Pertama, perubahan struktur non-kritik tidak akan menyebabkan perubahan aktivitas secara in vitro. Penambahan gugus nonpolar untuk meningkatkan lipofilitasnya ditoleransi selama tidak mengganggu interaksi obat reseptor. Contohnya, turunan P-alkyl fenol aktivitas aktif bakterinya maksimum pada jumlah atom C sama dengan 5-6. Analog tiroksin aktivitas antitiroidnya maksimum pada jumlah atom C sama dengan 2. Hubungan struktur kimia dan aktivitas biologis obat dengan tempat aksi yang sama. Pertama, HAS, hubungan aktivitas struktur berdasarkan interaksi gugus-gugus senyawa agonis pada tempat aksi yang sama. Yang pertama yaitu biokatalis dan senyawa mimetik. Kedua, tumpang tindih aktivitas mimetik dengan biokatalisnya. Kedua, hubungan aktivitas struktur berdasarkan interaksi senyawa antagonis dan agonis pada tempat aksi yang sama. Pertama, struktur senyawa agonis dan antagonis kompetitifnya. Dan yang kedua, substrat dan penghambat enzim. Ketiga, obat-obat golongan aktivitas farmakologinya. Hubungan struktur aktivitas tak langsung. Pertama, hubungan struktur aktivitas dapat terjadi pada senyawa-senyawa yang berbeda tempat aksinya. Kedua, bermacam-macam senyawa tersebut diperoleh dari rangkaian proses biosintesis atau biodegradasi. Ketiga, senyawa antara umumnya memiliki sifat kimia berkaitan dengan obat aktif. Contoh, pada biosintesis katekolamin, prekursor seni, antara dan produk akhir. Semuanya merupakan turunan feniletalamin. Turunan feniletalamin sintetik dapat mempengaruhi sintesis ketolamin pada tahap-tahap berbeda dan masih memiliki HSA secara tak langsung. Hubungan struktur aktivitas untuk stereoisomer. Pada pencampuran resemik berbanding aktivitas isomer-isomer kemungkinan berbeda dengan spektrum aktivitasnya. Hubungan antara perbandingan aktivitas pasangan stereoisomer dan aktivitas dari isomer yang lebih aktif dari pasangannya. Aktivitas campuran isomer aktif dibanding dengan aktivitas satu isomer murni. Pengukuran kuantitatif aktivitas biologis. Tipe pengukuran kuantitatif obat, efek obat terhadap hewan coba. Pertama itu efek individu dengan mengukur dosis efektif individu terhadap hewan coba. Kedua, efek bertingkat mengukur efek obat terhadap tiap-tiap hewan coba dalam satu kelompok uji dengan dosis bervariasi. Kemudian ketiga, efek kuantal mengukur respon semua atau tidak dari suatu kelompok hewan coba dengan menentukan persen respon. Kemudian perkiraan ED50 dan LD50 dengan logaritma probit. Penentuan LD50 akut alkaloid belavoin. Contoh dengan tikus putih 10 ekor, 5 jantan dan 5 betina. Volume yang diberikan pada tikus 0,25 ml larutan per gram berat badan. Larutan obat dibuat dengan 2% asam malat mengandung 40 mg per 40 ml per mililiter. Kemudian diencerkan sehingga didapatkan kadar 10, 14, 20 dan 28 mg per mililiter. Dicatat jumlah kematian tikus. Bila kematian 0%, maka persen koreksi 1000 sama dengan 0,25 per N. Bila kematian 100%, maka persen koreksi sama dengan 100 N kurang 25 per N, di mana N adalah jumlah tikus dalam kelompok. Tetapan afinitas. PA2 diukur sebagai kadar molar senyawa antagonis yang diperlukan untuk menggandakan dosis senyawa agonis sebagai kompensasi terhadap aksi antagonis. A2 dosis seni agonis yang memberikan efek 50% dari respon biologis maksimal. Saya kira cukup sekian materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Semoga dapat memberi pengetahuan kepada teman-teman semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.